Sedikit akan saya baca daripada dan akan diterjemahkan. Mungkin sebagian kita belum memahami secara utuh, yang tentunya saya juga pribadi masih belum memahami secara utuh. Masih ada Habib-habib di sini, Pak Ustadz dan Pak Kiai, yang tentunya teguran baiknya sangat kami harapkan. Al-Imam Ghazali menjelaskan, adabun naum di sini ada tatkala kita tidur. Coba kita lihat, tidur aja ada akhlaknya di dalam Islam. Bukan hanya berdialog antara kita dengan Allah, munajat kita terhadap Allah, tapi hubungan kita sesama manusia pun diatur oleh Allah. Tidak cukup di situ, tidur pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Islam yang kafah. Sehingga udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam itu secara kafah. Bukan hanya keimanan dan keislamannya, tapi etika dan perilakunya harus sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa in aradtan nauma fabsut firashaka mustaqbilal qiblata wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdi. Saya terjemahkan secara singkat saja. Apabila Anda hendak tidur, rapikanlah ranjang Anda apabila punya ranjang. Kalau tidak, tikar Anda. Kalau memang memakai tikar, upayakan Anda menghadap kiblat seperti orang yang diletakkan di dalam kubur. Artinya, kalau di Indonesia berarti kita menghadap kepala kita di utara, kemudian kaki kita di selatan, dan persis kita menghadap kiblat seperti orang yang disimpan di lahat, yaitu di kuburan kita. Tujuannya apa? Wa'lam. Disitulah wa'lam anna nama mithlul maut. Ketahuilah sesungguhnya tidur itu bayangan maut ataupun serupa dengan kematian. Wal yaqdata mithlul ba'thi. Dan kehidupan setelah bangkit lagi, setelah bangun tidur itu diibaratkan seakan-akan kita nanti bayangkan tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar. Wala Allah taala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan liqa'ihi بأن تنام على طهارة وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود على معصية واعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى وتذكر أنك سيرجع في اللحد أو سترجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك ولا تستجب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة فإن النوم تعطيل للحياة إلا إذا كانت يقظتك وبالا عليك فنومك سلامة لدينك. Jadi secara singkat kata beliau Al-Imam Ghazali, sebelum kita tidur upayakan kita punya wudu. Tidak cukup punya wudu, kemudian minimal kita punya wasiat. Nah ini dianjurkan wasiat. Kalau di Pontianak, orang suami berwasiat, istrinya sudah ketakutan, wah suamiku akan meninggal dunia. Istrinya berwasiat, suami ketakutan, istriku akan meninggal dunia. Tidak, ini sunnah. Ada pepatah, man mata walam yaktubil wasiyah famata ala nadama atau kama qila fi dzalik. Barang siapa yang tidur ataupun meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat, maka dia akan meninggal dalam keadaan menyesal. Hikmah dari wasiat ini sebagaimana dikatakan di kitab-kitab fuqaha, di kitab-kitab fikih yang ada, bahwasanya ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita semua harus punya wasiat. Minimal kita ngomong sama istri kita, anak kita, kalau saya mati saya minta maaf. Dan apapun yang hutang-hutang saya tolong dibayar, kemudian kewajiban saya tolong diganti. Dan siapapun, baik itu keluarga saya ataupun selain keluarga saya, siapapun dia yang ingin beribadah untuk saya izinkan. Ini hikmahnya. Ini hikmah seseorang yang meninggal dunia, yang tidak meninggalkan maksiat. Kemudian satu contoh, Pak Ustadz punya murid nih, dia meninggal nggak meninggalkan maksiat, nggak meninggalkan wasiat, nggak menulis wasiat, tidak pernah berwasiat kepada santrinya. Pecinta-pecintanya naik haji. Kemudian dia ingin, ya Allah, saya dulu punya guru, saya dulu punya kiai, ingin umrah untuk si kiai saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena tidak meninggalkan wasiat. Ada amaliyah yang boleh diamalkan untuk si mayit, ada yang tidak. Seperti sholat khilaf, puasa yang menurut muktamad diperbolehkan, tapi umrah dan haji boleh tanpa khilaf. Umrah dan haji tanpa khilaf dengan syarat sudah diizini oleh ahli warisnya ataupun memang dia ahli waris. Adapun tatkala menulis wasiat, tertera situ siapapun yang mengumrohkan saya atau menghajikan saya tatkala saya meninggal dunia saya izinkan, nggak perlu izin lagi. Itu hikmahnya nih. Ini makanya disunahkan sama
disunahkan untuk meninggalkan wasiat. Maktubatan tahta ra'sik, dan tertulis wasiat kita disimpan di kepala kita. Wah Pak Ustaz, wasiat ini kan boleh dirubah? Tidak boleh, boleh dirubah. Sekarang wasiat, besok dihapus lagi, besok nulis lagi, lusa dihapus lagi. Nggak apa-apa. Wasiat itu tidak patokan ataupun tidak stempel harus kemudian begitu. Beda dengan nadar ya. Beda dengan nadar. Ini gunanya apa? Gunanya wasiat yang harus kita laksanakan. Maka yang tidak punya wasiat, kita wasiat sunnah. Bahkan mitos orang yang wasiat pendek umur, bukan. Orang yang wasiat badah panjang umur. Dia kenapa? Bersyukur, dia siap untuk mati. Allah tambah sayang. Kata Allah, nanti panjangkan, aku panjangkan umurnya karena itu beribadah kepadaku, kan gitu. Nah, tapi kalau kita nggak siap, nggak tahunya tanpa meninggalkan maksiat, besok lusa nggak tahunya bangunnya sudah dikubur. Nah, ini yang paling menyesal nih. Makanya ada ibarat di sini luar biasa. Mumpung kita masih punya kesempatan, waktu itu adalah hal yang paling terpenting yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di sini halaman 84 ada ibarat, kebetulan saya buka tadi di sini. Beliau mengatakan, "Fakullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha." Setiap nafas daripada nafas-nafas yang kau hirup dan kau keluarkan kembali adalah jauharatun, mutiara, la qimata laha, yang tidak bisa dinilai dengan harga uang yang ada di muka bumi ini. La qimata laha illa badala lahu, karena tidak ada nilainya. Siapapun seorang yang miskin sekalipun, tatkala sudah meninggal dunia, kemudian dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafas. Atau dia orang kaya sehebat apapun kayaannya, kemudian Allah bilang akan aku berikan 2 nafas sehingga kau hirup kembali dan kau keluarkan kembali. Tentunya orang yang kaya bukan hanya imarah, bukan hanya mobil, semua yang akan dimiliki akan dibayar untuk memberikan nafas satu hirup dan untuk dikeluarkan kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak mungkin. Fa in fata fala audalahu. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. 5 menit yang lalu tidak sama dengan 5 menit yang akan datang. Fala takun kal ahmaq kal hamqa. Jangan jadi seperti orang yang dungu. Apa orang yang dungu? Al-maghrurina, mereka yang tertipu. Alladzina yafrahuna kulla yaumin, yang selalu setiap harinya senang bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta, ma'anuksari amalihim, sementara dia bertambah pendek umurnya. Aku punya rumah makin berhebat, aku punya usaha makin lancar, aku punya jabatan makin tinggi. Dia bangga dengan itu, padahal amalnya makin kurang, sementara dia tambah dekat dengan kematian. Fa ayyu khairin fi malin yazidu fi yazid wa umrin yanqus. Apa kebaikan harta yang bertambah sementara umur makin berkurang? ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح فإنهما رفيقاك يسحبانك في القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. Janganlah kita bangga sekedar mendapatkan materi saja, tapi kita harus senang, harus bahagia tatkala amal kita bertambah, tatkala ilmu kita bertambah, amal soleh kita bertambah, karena inilah yang bisa menjadi teman kita di kuburan kita, tatkala keluarga kita akan meninggalkan kita, tatkala harta kita akan kita tinggalkan. Tapi apa yang mendampingi kita? Amal-amal yang soleh. Semoga setiap bulannya kita bisa istiqomah untuk menambah amal-amal kita bisa datang setiap bulannya. Amin ya rabbal alamin. Terus, apakah harta tidak bermanfaat? Sangat bermanfaat apabila dipakai untuk mencari ridho Allah. Bangun rumah yang mewah, tujuannya apa? Supaya tamunya senang. Tujuannya apa? Supaya keluarganya tidak keluar rumah sehingga bisa menutupi auratnya. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu ambisi kepada dunia-dunia yang ada. Inilah dunia. Makanya kata saya punya guru ataupun guru-guru kita semua selalu berwasiat, kalau kau punya duit jangan kau jadi orang yang pelit. Apa maksudnya? Ada pelit kepada orang lain, itu wajar, tapi pelit kepada diri sendiri ini yang kurang ajar. Ini yang kurang wajar, yang tidak seharusnya. Pelit sama orang lain wajar, yang mana manusia ya, walaupun itu juga kecil. Tapi yang lebih parah daripada itu, pelit kepada diri sendiri. Mau beli mobil yang bagus, sayang. Tujuannya apa? Untuk menumpuk-numpuk tatkala sudah meninggal baru menyesal. Beli mobil yang sebagus mungkin apabila mampu, tapi jangan memaksakan kehendak. Tergantung kemampuan kita.
punya uang sedikit untuk beli ayam, beli untuk keluarga kita. Niatkan menyenangkan keluarga itu adalah ibadah. Jangan hanya kita pakai pakaian mewah sementara istri kita tidak perhatikan, anak kita tidak perhatikan. Tapi yang ditakdirkan oleh Allah menjadi yang fakir, jangan berkhayal-khayal. Cukup ingat, tatkala fakir ingat Nabi Muhammad adalah afqarul fuqara. Nabi Muhammad adalah paling miskinnya manusia. Tidak mungkin ada di muka bumi ini yang lebih fakir dari kanjeng Rasul Muhammad SAW. Tapi hina Nabi Muhammad dengan kemiskinannya? Tidak. Tapi Nabi Muhammad mulia dan itu adalah dipinta dan dimohon oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu beliau berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan golongkan aku nanti di padang mahsyar bersama orang-orang yang miskin. Walaupun sebagian ulama di sini, apa yang dimaksud miskin di sini? Miskin bukan tidak punya harta. Mereka beranggapan artinya kaya miskin sama bagi Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad kaya, tidak sombong karena tahu daripada rezeki yang diberikan itu daripada Allah, sehingga tidak ada riwayat Nabi menumpuk harta di rumahnya satu malam walaupun 1 dirham ataupun 2 dirham. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ada mendapatkan harta daripada harta rampasan yang pada saat itu ada dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad masih melihat, bertanya kepada salah satu istrinya, adakah sisa daripada hartaku? Iya ya Rasulullah, sedikit yang untuk aku sisakan untuk engkau dan keluarga engkau untuk esok hari ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil hal itu dan keliling-keliling mencari orang yang berhak. Setelah selesai semua baru tidur Nabi Muhammad. Kita walaupun tidak mampu meniru seperti itu, minimal ingat mushola, ingat pondok pesantren, ingat masjid, ingat anak yatim dan sebagainya, khususnya zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak amal-amaliyah yang masih belum dibahas di sini, tapi itulah mungkin sekelumit daripada terjemahan yang saya bisa terjemahkan. Namun karena waktunya sudah jam 9 kurang 4 menit, memang kami niatkan jam 9 kita harus selesai supaya istiqomah. Sebab makanya al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Sedikit qalilun qarra khairun min kathirin farra. Sedikit tapi ada membekas lebih baik daripada banyak sama sekali tidak ada manfaatnya. Sedikit insyaallah istiqomah. Namun di minggu depan sangat penting di sini ada adab-adab sholat. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara sholat yang benar. Apakah kaki terlalu melebar ataupun kakinya seperti didempeti orang yang berbaris dan lain sebagainya. Nanti tentunya saya minta, mungkin mudah-mudahan Habib Fuad bisa berdepan, bisa menghadirinya. Kami minta kepada beliau untuk menjelaskan bagaimana adabus shalah zahiran wa batinan. Adapun batin sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Upayalah Anda khusyuk. Tatkala sholat, ingat bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, tatkala kita tidak mampu untuk khusyuk, bayangkan orang dari keluargamu, gurumu, dan orang-orang yang sekelilingmu yang paling kau takuti siapa? Bayangkan kau sholat di depan dia, kemudian bagaimana khusyuknya Anda di hadapan orang yang kita cintai, orang yang kita takuti, dan orang yang kita kagumi. Tentunya kita akan rukuknya benar, sujudnya benar, sorbannya benar, lidahnya benar, jubahnya akan benar. Kenapa? Ingin dilihat oleh orang yang kita cintai, yang kita zalimi, dan kita kagum-kagumi. Kemudian, tatkala kita mampu khusyuk karena kita membayarkan manusia di hadapan kita, setelah sholat, ajak ngomong diri kita, nafsisu, wahai jiwa yang buruk, bukankah engkau khusyuk tatkala di hadapan kiai, di hadapan gurumu, di hadapan si kekasihmu, di hadapan orang yang kau kagumi? Bukankah Allah di atas segalanya? Bukankah Allah lebih mulia daripada itu? Kenapa engkau tidak merasa dipantau oleh Allah? Ajak ngomong diri kita ini, Tuhan, kenapa ente tidak khusyuk tatkala sholat? Ente sendirian cepat-cepat di depan orang, ente dibagus-baguskan suara ente. Kenapa itu? Ajak kita ngomong sebelum tidur, setelah tidur, dan dimanapun kita berupaya. Nah, saya punya guru Al-Habib Umar di Facebook ya, kita lihat, ditanya, Habib, bagaimana caranya tatkala kita khusyuk dan ingin merasakan kenikmatan di dalam sholat, Habib? Beliau mengatakan, awalhu kulfah wa akhiruhu wa iddawamtahu wa iddawamta ala dhalika fa akhiruhu kulfah. Kata beliau, awalhu kulfah, pertama orang khusyuk paksa. Allahu Akbar, pakai wangi dulu,
cari tempat yang dingin, jangan sholat di waktu panas. Kalau punya AC jangan sayang-sayang. Kalau kita mau hubungan sama istri pakai AC, tapi mau sholat aja sayang. Hitungan berapa ini bayarnya? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita pakai untuk Allah. Mau sholat Jumat pakai sarung yang termahal, pakai baju yang termahal. Kita salah. Mau rapat dengan bos kita, mau rapat dengan jabatan tertinggi, pakai sepatu yang termahal, celana yang mahal. Mau giliran sholat Jumat, mau hadap Allah, sarungnya harga 30.000. Ini salah kaprah. Kebalik, pakai sarung yang termahal, tapi tergantung kemampuan. Minimal sebanding. Kalau celana Anda dengan harga 200, jangan sayang-sayang Anda akan membeli sarung yang harga 200. Karena sarung akan dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mampu membeli kemeja yang harganya 150, jangan sayang-sayang Anda untuk membeli takwa yang juga harganya sebandar, yang setara dengan hadapan kita antara dialog dengan manusia. Tapi Anda bertakwa, pakai takwa dan pakai sarung ada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Kata saya punya guru, pertamanya kulfah, dipaksa. Kemudian indawam ta'ala dhali, kalau Anda setelah seperti itu akan ulfah, sudah terbiasa, nikmat tatkala sholat. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tatkala sumpah, apa ya coba yang dikatakan Nabi Muhammad? Bilal, ya Bilal, Bilal, kesini Bilal. Lebek ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Arihna Bilal, senangkan hatiku Bilal. Dengan apa? Bil adhan, dengan adhan. Cepat adhan Bilal, aku sumpah. Tatkala aku takbir hilang kesumpahanku. Kalau kita kan tidak, lagi ngitung duit, Allah sumpah. Kenapa sih kok cepat adhan? Aku lagi kerja. Kenapa lagi tidur adhan? Sumpah, karena subuh sudah tiba. Kalau Rasul SAW sumpahnya, kenapa adhan sudah tiba? Sementara tahajud adalah dialog hubungan antara kekasih dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat jam 9 kita tutup biar bisa istiqamah. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan. Adapun bulan depan di setiap awal bulan, ya, setiap malam Selasa awal bulan. Tapi mungkin nanti lewat SMS dan pada media, ya, saya ini kawan saya, tolong di di Facebook, siapa tahu walaupun 10 orang, man dalla ala khairin kafa'il, orang yang mengajak orang lain kebaikan itu sama pahalanya. Daripada kita ngajak orang nongkrong di jalan, ayo ajak ada pengajian. Jadi jam berapa? Jam 8 kurang seperempat udah dimulai, jam 9 udah selesai. Insya Allah 1 jam setengah paling lama, atau 1 jam 15 menit selesai. Mudah-mudahan komplit kita baca sholawat sudah selesai, mendengarkan pengajian sudah selesai. Mohon maaf kepada para habaib karena saya di SMS oleh Habib Ahmad diminta untuk saya jelaskan. Saya mohon maaf. Insya Allah di bulan depan tidak harus saya, dan kemarin Habib Abdurrahman yang menjelaskan, mungkin besok lusa, bulan depan Habib Fuad, setelahnya Habib Ustaz Karimullah dan lain sebagainya. Saya harap para ustaz-ustaz yang dulu pernah mengaji, ayo kita baca ini aja. Baca saja, baca isi tadarusan, dan ini kebiasaan ulama sepuh. Kita sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau dulu ya saya ingat di kampung-kampung itu ada yang baca kitab Bidayatul Hidayah, Safinatun Najah, Sulamut Taufik, walaupun mereka sudah tua tapi baca kitab. Sekarang siapa? Ya, yang biasa kita seperti ini. Insya Allah baca koran, semua di rumah baca koran. Ayo biasakan kita robah sedikit-sedikit untuk anak kita. Kalau kita sudah tidak bisa, insya Allah masih punya kesempatan. Anak soleh itulah tabungan yang terhebat untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maulid saya harap kepada Habib